Alhamdulillah, karena satu-satunya yang kita bisa berikan kepada para pahlawan, apalagi malam ini berbarengan, yaitu besok malam, besok siangnya, ya. Nah, digeser lagi bayar, Bang. Ya, kemarin kan tanggal 1 digeser, Agustus juga digeser ke tanggal 18 kan ya. Alhamdulillah, insya Allah cuma doa yang bisa kita kirimkan atas jasa-jasa mereka semua. Ya. Sebab itu hebatnya doa. Bahkan insya Allah dengan doa kita bersama, insya Allah mudah-mudahan ya ujian yang Allah berikan kepada kita berupa penyakit yang kesono sini kesama semua. Ya. Bahkan kalau di Jakarta mana yang pakai masker sampai 2 lapis itu. Ya. Subhanallah. Tapi kalau saya pikir ternyata Pak, yang ngais-ngais sampah, yang pemulung, ya itu lihat yang di tempat kotor malah kagak kena itu. Kenapa? Ternyata ya corona juga pas masuk ke dalam hidung dia kaget karena di dalam udah banyak. Balik lagi dia. Udah banyak diusir dia. Ya, subhanallah. Kenapa? Ternyata ya orang-orang yang suka ngehirup begitu kan dia mah tai lancung disedot, ya, tai kambing disedot, kotoran disedot, bakteri udah banyak banget di dalam. Nah, makanya yang biasanya pada kenapa itu yang suka di AC, tempat yang steril, betul. Sekarangnya keluar corona kosong betah di dalam. Ya, subhanallah. Tapi walaupun begitu insya Allah dengan doa kita seluruhnya tidak ada yang bahaya. Sesuai yang kita baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Masbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tidak ada yang bahaya satupun baik di langit maupun di bumi, semuanya kecuali kata-kata Allah. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui. Insya Allah dengan permohonan doa kita mudah-mudahan bala musibah yang Allah turunkan berangsur-angsur hingga pergi dari tanah air kita. Mudah-mudahan habis Agustus merdekanya asli. Oleh kemarin orang merdeka, mau dijagain. Mau dijagain, ya. Mau usaha dijagain. Mau yang baru buka dagangan, udah amri. Kita bingung dulu nih, apa belum ini sebenarnya? Subhanallah. Oleh karena itu, insya Allah dengan doa kita mudah-mudahan ke depan, ya mudah-mudahan ini udah sampai sini saja. Ya artinya musibah yang Allah berikan, ujian, alhamdulillah kita dengan kesabaran, dengan ketabahan kita, insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang saya hormati, yaitu Bapak pengatur acara, Bapak SK apa ya? Oh, surat keputusan. Kirain itu teh yang dangdut SK. Jadi saya juga Pak. Oh, itu juga pimpinan ya. Bapak SK yang sudah ngasih waktu kepada saya, alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka haul. Memang kita biasanya haul, sebelum haul biasanya habis meninggal berapa hari? 7 hari, habis 7 hari 15, habis 19 40, habis 40 100, habis 100 1000. Ya 1000 berarti berapa? Jangan hitung sih 1000. Adakah haul? Ya. Nah, adanya haul. Nah, bahkan ada yang katakan kalau masih 40 hari orang meninggal masih di rumah. Ada yang ngomong gitu ya? Iya. Juga ada yang ngomong gitu. Kalau 40 hari mah itu almarhum masih di rumah. Saya dengerin aja dan saya percaya aja. Cuma yang saya pikirin itu dia selama 40 hari di rumah ngapain baik gitu. Pertanyaan gitu Pak. Akan minum. Atau bantu-bantuin nyambel ngapain kayak gitu. Bisa berlari. Jangan 40 hari lama juga Pak. Dia tuh bebenah apa kek daripada bingung. Jadi maksudnya makanya jangan ditelan mentah. Enggak beda, ada orang yang habis dimakamkan, maka 7 langkah orang meninggalkan kuburan, datang itu malaikat. Itu jangan diartikan mentah begitu Pak. Ya, sengaja bocah muda habis mendengar gitu. Kalau udah 6 dia mundur lagi. Kalau udah 6 langkah dia mundur lagi. Lu ngapa mundur lagi? Biar malaikat orang jadi. Pak, bukan ke situ maksudnya. Saking sariahnya, saking cepatnya itu malaikat, setelah orang jelas dikuburkan, selesai dikuburkan, seperti 7 langkah cepatnya itu malaikat datang. Walaupun ada yang nongkrong di situ tetap baik. Datang. Kan itu malaikat mau datang, masih ada si RW.
Agak begitu. Ya, cuma kita dihijab oleh Allah, nggak tahu situasi si mayit tadi. Yang jelas pertanyaan di kubur itu hampir mufakat ulama semua nyatakan pasti. Sebab apa? Karena nanti semua mulut tertutup kata Allah. Yauma nantimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah. Yauma nantimu ala afwaihim, di mana mulut terkunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Jadi nanti menyenggacor banget yang lemes deh gitu udah. Nggak bisa jawab. Kan sekarang ada yang pintar banget ngomong tuh. Ya, subhanallah, diam itu mulutnya, terkunci, kagak bisa berkata-kata. Yang bicara apa? Wa yukallimu aydihim. Ya. Yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang bicara. Bapak pernah lihat tangan bicara? Belum. Sebenarnya harusnya udah. Dulu kita bingung bagaimana cara tangan bicara. Sekarang orang bukan ngobrol, hanya ngobrol tangan. Oh ya benar, apa? Diberi dua gitu, beri. Lu ntar datang wah. Wah ah. Gue capek banget. Kamu lu mau malas goblok. Begitu. Itu yang ngobrol mulut sama tangan. Tangan sekarang yang ngobrol. Laki bini berdua emang sih pada ngobrol, masing-masing megang handphone. Yang satu malah ngobrol sama jahe, yang satu lagi ngobrol sama lengkoas. Begitu Bu. Ya. Udah beda ngobrol pada hadap-hadapan, nggak anak udah jarang pada ngobrol. Pada ngobrolnya tangan, makanya kurang silaturahmi. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, juga mulut itu terkunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Kenapa kaki jadi saksi? Makanya Rasulullah kalau berangkat ke masjid pasti jalan pergi sama jalan pulang beda. Kenapa? Supaya jalan-jalan yang dilewati jadi saksi. Langkah kanan dapat pahala, langkah kiri ngapus dosa. Itu hebatnya kita datang ke masjid. Makanya enak banget, kanan pahala, checklist, ya kan? Checklist 1. Kaki kiri coret dosa. Kaki kanan pahala, kaki kiri nebus dosa, untung. Makanya yang untung yang rumahnya jauh. Tuh, pahala lebih banyak, dosa banyak dihapus. Makanya Pak Ustaz Samsudin kalau pahala pengen gede, kiul dulu. Dia muter dulu ke sono. Agak jadi imam, Pak tuh dia. Lagi imamin kecelatan. Subhanallah. Supaya buat semua jadi saksi. Makanya nanti yang jadi saksi bukan manusia. Di hadapan Allah. Apa aja? Satu, anggota badan kita. Kedua, para malaikat. Apalagi kita subuh, Masya Allah Pak. Malaikat malam sama malaikat siang kumpulnya di waktu subuh. Dia pada kumpul di situ. Makanya pahalanya pantas, sholat subuh paling gede pahalanya. Apalagi subuh Jumat itu gede banget. Maka wayahnya kalau bisa mah subuh jangan di rumah, di masjid. Keuntungan besar. 2 rakaat aja sebelum subuh itu 2 rakaat qobliyah subuh. Itu afdhalu minad dunya wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia beserta isinya. Wah, kalau tahu begitu mah udah kita kerja cuma paling dapat berapa duit sih? 20.000, dapat 100.000, 200.000, yang ada yang gede mungkin 1 juta sekali dia usaha. Itu kan dia bangun kan, ya. Itu jam 4 aja katanya kesiangan. Ada yang begitu. Padahal kita ketika berangkat kita ke masjid untuk subuh, Pak, itu luar biasa, lebih utama dari dunia dan seisinya. Coba ayo. Siapa yang kagak kepelet sama begini? Udah didalilin begini gak sama Nabi, tetep ya subuh mau gak? Betul? Subhanallah. Makanya kalau bisa subuh mah ayatnya kayak jangan yang pendek, kalau bisa yang rada panjang. Pak Ustaz Samsudin, ini Allah, amang jamaah mah girang, tapi malaikat nyatetnya dikit. Allahu Akbar, habis Fatihah, inna a'tainakal kautsar. Girang orang jamaah? Girang. Ini pendek nih, mantap nih. Al kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Lupa dia. Fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar sampai 10 kali haram jadah, panjang-panjang juga. Ini jamaah karena kesalahan lainnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, subhanallah, makanya ini keutamaan ya. Nabi kaki akan jadi saksi kemana kita jalan. Mulut terkunci. Kenapa mulut terkunci? Makanya kalau mulut yang jawab ini banyak yang nggak ibadah bisa menang Pak. Ya, apalagi tukang bohong.
Kamu bagaimana sholat kamu? Oh beres. Saya masuk paling ketapret, padahal memukul. Bisa aja mulut gak bicara bohong, tapi mulut terkunci. Yang kesian siapa Pak? Orang kaku. Rajin banget ibadah kan, raka deh. Kalau yang jawab mulut mah. Betul? Makro buka. Ayo udah. Makanya mulutnya terkunci. Nanti tangan yang akan bicara. Sekarang kita baris sedikit-sedikit udah tahu. Oh gitu cara tangan bicara. Itu. Nanti bagaimana cara di akhirat itu masih Allah rahasiakan. Cuma di dunia aja kita udah tahu. Sekarang orang ngobrol banyakan pakai tangan daripada pakai mulut. Betul? Betul. Kadang-kadang bari ngaji begini gak bisa ngobrol. Bisa. WA-an. Betul? Lu bari SMS, baca sono, kirim lagi, baca sono, kirim lagi. Abis ngaji mau dapat apa-apa, WA ya doang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Makanya di sini saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu pada saya. Dan juga yang saya hormati, kita mah nyantai, soalnya kan ini pembahasannya tadi ada 3 acara. Satu yaitu pengajian Majlis Ta'lim Al-Ilmi. Jadi kita sejaman tuh, ya kan? Terus kita bahas masalah hall sejam, ya kan? Terus sama peringatan syukuran kemerdekaan sejam. Mantap kan 3 jam? Ya cuma gua mampus kalau 3 jam. Dia mesti udah capek kok. Ya maaf pada boleh kan? Ya kita ukur lah ya. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu subhanallah. Dan kita hormati guru kita Bapak Ustadz Samsudin, alhamdulillah, dan juga guru kita yang lainnya yang saya mungkin nggak kenal, tapi mudah-mudahan kita doakan guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan hidupnya, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ini. Dan juga yang saya hormati yaitu para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak Amil, juga Bapak Haji Dudung, dan juga para sesepuh lainnya, dan juga seluruh hadirin. Kita doakan mudah-mudahan ya pimpinan kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga khusus keluarga besar Sohibul Bait Bapak Sahari Endang ya, beserta ibu dan keluarga besarnya yang rumahnya pada malam hari ini dijadikan majlis zikir sekalian majlis ilmu. Mudah-mudahan rumah ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mudah-mudahan tujuan maksudnya mengirimkan doa kepada orang tuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abang Sahari Endang ini mudah-mudahan dicatat sebagai anak soleh ya. Soalnya yang salah satu yang nyampe walaupun kita udah mati ya, idza matabnu adama ing qata amaluhu, apabila mati anak Adam putus amalnya ila min salasin kecuali 3. Pertama sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah itu Pak, yang ke masjid, ke musola, ke pesantren, itu kalau kita udah mati ngalir terus ke kuburan kita. Ada yang ngalirnya gede, ada yang ngalirnya sedang, ada yang ngalir kencang, ada yang ngalirnya dikit, ada yang ngalirnya ngetes. Beda-beda, tergantung ngasihnya. Pak, kalau berujuk kayak air terjun, pantas dia mau waktu pembangunan mesin ngasih 25 juta, 20 juta. Dia pantas itu mah air terjun. Ya, abang ngasihnya enggak kan 20 mau. Wow, airnya Masya Allah, wangi, manis, bagaikan air susu. Ada yang mancar, kecil tapi kenceng. Itu mah 10.000 ongkal minggu. Ya, itu Pak. Ada yang kecil banget kan tapi lancar. 5.000. Cek itu. Itu bahkan yang kesiannya tes capek dia nungguin orang mengukur. Itu mah yang 2.000. Itu kan kadang-kadang seringan lewat 2.000. Bahkan ada yang tes lama banget baru ngetes lagi. Itu 1.000 udah sebet. Nah itu masing-masing akan ngalir ke kuburan kita. Ya itulah ganjaran yang kita udah mati terus. Masjidnya masih dipakai, karpetnya masih dipakai, keramiknya masih digunakan, pesantrennya masih terus aktivitas. Ngalir pahala. Makanya ini kan hadis Nabi, dan hadisnya juga sahih Pak. Artinya yang sedekah jariyah itu yang udah kita tempelkan ke masjid, ke musola, ke majlis taklim. Nah mudah-mudahan tuh ya bahasa hari Pak Endang ini yang pembangunan pesantren juga dia diem-diem ngirim buat ibunya Pak.
Itu kadang-kadang dia transfer gitu ya, berapa kali dia transfer sampai pembangunan pesantren saya alhamdulillah beres, alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan itu jadi ganjaran buat almarhumah Ibu, oh ya, iya, Sanah binti Satim, insya Allah ya. Itu terus mengalir karena dia niatkan, dia ikrarkan, ya innamal a'malu binniyat. Kenapa? Sodako mah tadi mendingan dia itu buat ibu. Insya Allah kita pahala kagak kurang pas hari orang tua pun dapat ganjaran. Amin ya rabbal. Dan selanjutnya pada kesempatan malam hari ini puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Pak, alhamdulillah. Kenapa kita puji syukur? Satu kemarin Pak RW, Pak SK ini luar biasa. Ustaz, kenapa? Luar biasanya kemarin mah orang meninggal bukan atu-atu kayak dierang. Betul. Kalau kata gua mah dierang. Pada jatuh itu. Untung kita mah belum mateng banget ini. Kalau udah mateng mah kita termasuk jatuh, apalagi yang busuk mah. Orang dierang. Pak kayak dierang, bayangkan kemarin saya dapat laporan dari Pak Sekdes kurang lebih bulan kemarin 2 minggu pertama aja itu kalau dicatat Desa Bojong Sepuh aja udah 54 orang. 54 orang itu bulan Juli itu menjelang Agustus. Subhanallah Pak. Sampai yang tahlilan hampir nyerah. Ada yang nyerah deh, diajak goga. Yuk tahlilan. Kemarin itu belum habis capek gua. Beneran, sampai selesai leh. Pak, itu apa lagi Ustaz mah berkat numpuk kalau jualan. Oh, Pak Amin juga selesai tadi juga. Orang habis habis. Apalagi Pak Amin. Kayaknya katangannya kapalan udah itu. Mandiin baik supaya mandiin. Tuh, selalu jaya coba. Kamu lagi lebih lega 100 Pak. Di Cogre waktu saya baru 2 minggu pertama itu udah 50. Pokoknya kamu lebih banyak lagi. Coba Pak, alhamdulillah kita ini termasuk yang masih ditahan. Masih dikasih kesempatan. Alhamdulillah syukurin ini sisa waktu. Mau lama, tapi kalau lihat begini mau lama yang ini enggak. Betul. Bapak sekarang bahkan umur nggak mesti tua, yang muda juga, bahkan yang sehat, tetangga masa, emaknya yang sakit, anaknya yang meninggal. Ada yang parah banget tuh sakit emaknya, yang meninggal malah anak. Tuh, ya. Subhanallah. Bahkan ada orang mau olahraga kemarin ini kan, olahraga bocah muda gagah pakai training segala lari. Pak di jalanan katanya pengen sehat, coba. Ternyata Allah berkehendak lain. Enggak sepira sebenarnya, cuma keterajang teronton, ternyata subhanallah. Keterajang ini Pak, ya itu Pak. Bukan sepira, keterajang Pak. Keterajang orang ketabrak. Ya Pak. Masya Allah. Ini berarti udah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin ini saya sempat ngisi tuh. Itu 40 hari di Gunung Sindur. Subhanallah. Apa bapak-bapak yang meninggal? Saya tanya sakit apa Pak? Kagak sakit Pak Ustaz. Lagi makan seblak. Coba. Masih dipegangin seblaknya. Coba. Ngapa itu? Kalau seblak sakit tahu apa? Nggak tahu. Ama Allah udah tentukan. Nah, tempat, waktu, jam bakal mundur walaupun sedetik. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Udah ditentukan Pak. Nih Bapak kalau bisa milih nih, mati mendingan di rumah, di jalan, di pasar, di kebun apa di masjid? Masjid. Woi. Kira-kira milih di mana kalau boleh bisa milih? Di masjid kan? Tuh, yang ogah ke masjid dia pengennya di masjid matinya. Tapi ternyata walaupun nggak pernah ke masjid Pak, kalau Allah tentukan masih di masjid, dia mau udah takdirnya. Kemarin ini Bapak tahu nggak? Tuh, itu maling nyolong ampi digebukin mati di masjid. Lah kan matinya di masjid itu kita. Subhanallah. Hadirin, makanya subhanallah ketika Allah udah tentukan semuanya kepada kita dan kita ternyata masih Allah kasih kesempatan. Jangan sampai gak ada lagi kesempatan 2 kali. Kematian itu cuma sekali, nggak bisa lagi kita balik lagi. Oleh karenanya kita gunakan sisa umur kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan. Amin. Selanjutnya selawat salam. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan atas junjungan kita paduka alam yang mulia yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya
Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan terhitung sebagai umatnya. Semoga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, urusan ilmu. Kenapa ilmu? Pertama, pantas ini majlis talim, majlis ilmi. Berarti majlis ilmu di situ, Pak. Kenapa? Sebelum kewajiban sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, makanya kudu diketahui adalah ilmu. Bahkan ilmu adalah ibadah yang walaupun orang bego, Allah terima. Kalau sholat orang bodoh, Allah kagak terima. Puasa orang bodoh, kagak diterima. Tapi kalau ngaji, orang bego tetap diterima. Kenapa? Lu ngaji? Karena gua bego. Benar, Bang. Benar. Lah iya, ibadah yang orang bodoh gak diterima itu nuntut ilmu. Benar. Kalau ibadah yang lain Bapak bodoh, waktu lu mambi gorilmi amalu mardud. Kalau amal yang lain Bapak bodoh nggak diterima karena sholat perlu ilmu. Ya. Tuh, sholat perlu ilmu, sedekah kudu pakai ilmu, puasa kudu pakai ilmu, apalagi haji kudu pakai ilmu. Kalau ngaji Enggak. orang kudu pakai ilmu, orang kita mau nyari ilmu. Iya. Betul. Benar. Hebatnya nuntut ilmu, Pak. Mau ngelangkahkan kaki dari rumah, udah Allah ampuni dosanya. Dosa-dosa minal asghar, dosa-dosa kecilnya. Gitu. Ya, kata Nabi apa? Maning taqala ilal ilmi, gufirlahu dzunubahu qabla tua. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk nuntut ilmu, Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Dia udah niat, Pak, udah pakai baju rapi, mau berangkat, hujan. Orang jadi. Tuh, iya, jadi catat mau udah kan sebelum melangkah. Cuma Pak Haji jangan begini, malaikat diakalin, gua jadi. Dan belum melangkah tuh. Kata Pak Haji, belum melangkah gua udah dicatat, wah mantep. Dia pakai baju, pakai koko, kata malaikat mau ngaji nih, gitu kan? Gua catat, lah malaikat nggak tahu, pret lu ngelancong, itu hebatnya itu talab ilmi, mantepnya sampai mau berangkatnya dicatat itu ilmu, apa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai subhanallah Pak, apalagi sampai duduk di majlis taklim. Bahkan ada yang nanya Pak Haji, bagaimana? Saya ada Pak, itu orang yang di rumah susah banget tidur, kenapa di tempat ngaji? Mau pulas. Berarti kan tempat ngaji enak. Jadi rumah mau orang bisa tidur, kenapa dia pas gek duduk terus? Ada yang nanya, Ustaz, kalau orang ngaji balik tidur dapat pahala, itu hebatnya majlis taklim. Walaupun dia tidur tetap dapat pahala. Yang kagak dia dapat ilmu. Jadi dia rumah ngaji, baiknya goblok baik. Nanti pahala. Itu dapat apa tidur? Masih tanya, Bang tadi bahasa apa? Tahu gua ingat gua tidur. Kalau dosa mah Allah ampuni, pahala tetap dapat. Dia di majlis taklim, bahasanya mendingan kita tidur di majlis taklim ke tempat tidur di rumah. Kita ngantuk banget nih, ngaji yuk. Aduh gua ngantuk banget ini, Pak. Ya udah berangkat baik tempat ngaji tuh. Subhanallah, Pak. Udah berangkat baik tempat ngaji. Subhanallah, ini dia berangkat. Tuh, ngantuk dari rumah. Nah, sampai rumah daripada tidur di rumah mendingan tidur. Dia udah di tempat ngaji pasti ada gek, dikasih kopi, berapa samsu sebungkus. Orang bisa tidur dia. Dibahas ilmu. Dia tidur, tetap dapat pahala. Itu hebatnya. Karena di tempat bagus ikut bagus. Dia yang lain dapat pahala, masa dia kagak sekarang dah. Bocah lagi pada mabok, pada main judi, pada misep narkoba. Itu mah bocah yang hantu duduk doang di situ tidur. Digerebek polisi. Kira-kira yang ditangkap siapa? Ya, semuanya, Pak. Yang tidur ditangkap orang? Malah duluan dia mah, diketnya gampang lagi. Artinya apa? Hebatnya nuntut ilmu. Ketiduran nggak? Sebab tidur mah bukan pengen kita, Pak. Ayo dah. Bapak pengen tidur belum tentu bisa kalau Allah nggak kendaki. Ada orang yang udah guling. Ya padahal tempatnya gak indah banget. Bahkan kamarnya gak hotel bintang 5. Coba. Kasurnya gak kasur air. Pernah ada kasur air ya? Itu kalau bolong terus berendam. Kasur air. Ngembal, dingin, sejuk. Ditambah apa? Belum puas. Disarapin sama kelambu. Sama apa? Sama spray. Spraynya gak puas. Masih ditambah subhanallah kelambu. Takut gak aman sama nyamuk. Gila nyamuk udah gak masuk kali. Masih pakai kelambu. Kurang nyaman dipasang AC itu ruangan. Tapi dia guling kagak pules. Karena apa? Karena lagi dicari KPK.
Tidur gulang-guling walaupun di hotel kagak tenang hidupnya. Ada nggak Pak orang yang nyender walaupun jengkol dia tidur? Di pinggir sawah dekat koya, boro-boro wangi, nyamuk kebadek, bahkan kotor tempatnya, boro-boro harum tapi sampai anjing diliatin patahnya kagak tahu. Saking enaknya itu tidur, Pak. Sampai bledek nyamber di orang nggak. Tuh, sampai dia digotong ke kuburan kagak tahu, sama dia sampai bledek. Saking enaknya, sebab tidur makanya kita suka bohong. Ditanya, Pak RW, lagi malam tidur jam berapa? Ya, saya tidur jam 10. Itu Pak RT, Pak, hampir kita pastikan bohong dia. Mau bener Pak RW? Gua nggak kemana-mana demi Allah. Gua jam 10 tidur. Kok Pak RW tahu jam 10? Berarti Pak RW belum tidur, masih lihat jam. Kita sering bohong orang kerasa. Jam 10 apa? Dia kan tadi 10, guling setengah 11 kali tidurnya. Betul, Pak. Subhanallah. Makanya tidur itu gambaran mati sebetulnya. Makanya orang Islam jangan ditakut-takutin mati, sama mati mah kagak takut. Dia mah sebelum tidur disebut mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Dengan namamu ya Allah saya hidup, dengan namamu ya Allah saya mati. Bangun tidur yang dia sebut mati lagi baik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya setelah mematikan saya. Padahal bukan mati kita tidur. Artinya tidur itu gambaran mati. Orang yang pernah tidur pasti akan mati. Nih jamaah semua dari luar sampai dalam. Kalau ada atu aja yang dari orok belum pernah tidur, saya jamin mau mati. Wah, kan semua dari kita mah gampang banget tidur. Apalagi nih habis ngaji begini. Betul. Subhanallah, saya siangnya lelah, tapi alhamdulillah. Ya Pak, walaupun kantuk kita lawan, insya Allah malam ini pahala Allah tetapkan kita ke majlis nalim, dosa kita Allah hapus, ya pahala Allah lipat gandakan. Dan insya Allah ngaji mah kagak ada yang gabung. Insya Allah. Jamnya juga enggak tertentu. Ya, kalau ngaji mah kapan baik ngaji silahkan. Bapak-bapak misalnya usul, Pak RW, kita ngaji kayaknya kalau malam mah pada sibuk, pada capek. Kalau bisa mah ngaji jam 8 pagi. Iya. Pada setuju mah? Ya, Udah mau kalah, udah mau. Bisa gitu mah. Lagi usaha malah bubar pisah itu ngaji. Ini kan ambil sengaja malam Senin, minggunya libur. Malam-malam lain mah ya udah orang bisa diharapkan dah. Pada capek. Artinya apa? Emang kesibukan kita di dunia kadang-kadang lebih diutamakan daripada kesibukan akhirat. Padahal hidup lebih lama di mana? Di akhirat. Lebih lama, selama-lamanya di akhirat. Pak, bayangkan, kita jangan jauh-jauh kita ke Madura, weh. Berangkat ziarah, misalnya. Atau umroh ke Mekah. Paling juga 8-9 hari. Haji 40 hari. Itu perlu bekal gede. Makin jauh jaraknya makin gede. Kita mungkin kalau yang berangkat itu ongkosnya 1,5 juta misalnya. Wali Songo, umpama. Ya, itu habis dia ternyata sama jajan segala kan sono kencing segala. Ya, kencing juga 2.000. Betul. Luar kita kencing, mana kita kencingnya dikit banget, cuma pengen doang. Seret, kudu 2.000 baik. Ya kita udah ngomong, saya kencingnya dikit, bodoh amat. Kencing banyak, mau dikit, 2.000 baik. Berarti kalau 10 kali kencing udah ketahuan 20.000. Betul. Mana dia punya penyakit biasa dikit-dikit kencing dikit-dikit. Itu udah duit baik, cuma beludah doang kali yang gratis. Apa kentut itu ya? Subhanallah. Pak, ini ternyata bayar. Dia bayar itu ongkosnya buat makannya, sampai buang airnya, bahasanya. Apalagi berangkat umroh, kan udah jutaan, puluhan juta. Berangkat haji apalagi lebih gede lagi karena waktunya lebih panjang. 40 hari, tapi setelah 40 hari pulang. Duh. Nah sekarang ke akhirat berapa hari? Hah? Masya Allah Pak, selama-lamanya udah pergi. Padahal mah yang mati juga pada bilang narji ila dunia, ya Allah balikan saya, balikan kami ke dunia na'mal solihah, kami pengen beramal soleh. Yang udah pada mati pada pengen pulang lagi karena nyesel dulu lagi hidup pura-pura baik, orang ibadah. Nih Pak, pada pengen balik lagi. Yang udah mati, lah kita mah belum mati, kesempatan kita ini. Ya Alhamdulillah, jangan sia-siakan.
Ya apalagi habis sholat tuh yang paling banyak ditinggal mana? Baca Quran. Itu baca Quran udah paling banyak ditinggal. Padahal kenapa? Penyakit orang mau pergi-pergi, obatnya orang mau dibaca. Kan Al-Quran diturunkan sebagai apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran minal Qur'ani ma huwa syifa', apa-apa yang ada di dalamnya obat, wa rahmat jadi rahmat. Coba saya tanya nih, hei jawab. Kira-kira yang habis maghrib baca Quran di rumah siapa? Orang ada. Rumah Pak RW. Rumah Pak RW? Oh iya. Ikatan cinta. Coba kita tanya rumah Pak Haji. Dunia terbalik. Coba kita tanya rumah Pak Ustaz Samsudin. Rahasia ilahi. Pak, nggak ada kedengaran di satu rumah Bismillahirrahmanirrahim bacaan Quran. Padahal Nabi nyuruh banget tawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Atau kalau orang lanang mas sholat di masjid atuh pegang Quran dulu walau ayatan. Apalagi ibu-ibu yang di rumah tuh pegang Quran baca walau ayatan, gak usah banyak, seayat gak, yang penting dawam. Allah meresep sama ibadah sedikit walaupun yang penting dawam, rutin. Subhanallah. Ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallah. Kan saya. Besok tinggal dilanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Dicatat nggak sama malaikat? Dicatat. Cuma kata malaikat, ntar we hataman gue catat kan. Sekalian. Tuh. Pak, subhanallah, ilah pelit amat. Itu Quran udah jangan dihitung-hitung, kita baca. Soalnya nanti orang udah mati gak kan pandai ngundang santri, yang diundang ustaz, yang diundang yang bisa baca Quran supaya ngajiin kita. Jangan nungguin dikaji, diajiin. Ngaji dewe. Kalau Al-Madkurah guru ya Abu Yahya Bustami itu Pak, kuburannya siang malam diajiin waktu wafatnya. Hampir 2,5 tahun gitu. Kalau Bapak tahu di Jalasari Abu Yahya itu hampir 3 tahun Pak, siang malam santrinya. Yaitu ngajikan siang malam. Kalau Bapak mati kira-kira berapa tahun diajikan? Sampai akhir tahun gak anak orang yang ngelongok. Selagi yang ngelongok, gak orang bebu baca Quran. Ayo ngapain dia ke kuburan? Bawa doang. Assalamualaikum Pak. Pak, ini kuburan Bapak bala amat Pak. Dibuangin ke liang, dicabutin alang-alang. Paling begitu. Ma, kita mah nggak bawa Quran, kita bawa air doang ini sama kembang. Ma kita seblok ya, udah. Terus seblok dong, brok. Kita mah ngaji kagak bisa, baca Quran nggak bisa, Fatihah juga kagak bisa. Bahkan kata Kiai, kalau bacaan Quran buat yang meninggal mendingan jangan. Bukan dapat pahala, malah jadi azab. Karena kesalahan. Makanya waratilil Quran tartila. Makanya saya mau ngebaca Quran gak ngeri mah, takut nanti malah bukan jadi nikmat. Saya mah makanya mah walaupun saya kagak bisa ngaji, tapi emak bapak yang ada di kubur yang dibawa pun ke bojak, tenang, nggak usah khawatir. Walaupun saya kagak bisa ngaji, tapi saya pinter nyanyi. Maka buat emak bapak yang dikubur saya kirimkan sebuah lagu. Reng langsung sambala dong. Kata Maya di kuburan sama bapaknya, terasa panas. Nah iya kan jadi ada, betul, Pak. Contohnya apa? Sisa kubur ada. Sebab itu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang siksa kubur. Ya. Karena siksa kubur ini benar-benar subhanallah, sampai-sampai orang baru dia paham tentang hidupnya, tentang keyakinannya, baru mantap keyakinannya setelah dia mati. Allah ingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sampai 2 kali. Jangan seperti itu. Mereka terus sibuk ngumpul-ngumpulkan harta. Pak, ada orang ngebangun rumah sampai 3 tahun itu bangun rumah. Sampai ngaji prek. Wah, coba itu. Pengajian nggak pernah hadir karena dia lagi sibuk pengen menyelesaikan bangunan rumahnya yang 2 lantai yang begitu indah. 3 tahun baru selesai. Ya, belum garasinya, belum rumahnya, udah rapi, tinggal ngalusin. Subhanallah. Udah dipasang listriknya, udah komplit, masya Allah. Bahkan isi rumahnya udah lengkap, tinggal terakhir dia kamar, dia pasang apa? AC, kesetrum, mampus. Saking pengen nikmat di rumah, ternyata dia bukan nikmatin AC, lalu dikubur, digotong ke kuburan, pakai AC kagak? Oh, di kuburan orang kaya mah ada AC-nya. Kagak Pak, semuanya udah dipendam, selesai gitu, masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya di sini satu
Ilmu kenapa paling utama? Satu, puasa belum wajib, tapi nuntut ilmu mah wajib. Apalagi nih ibu-ibu kan, Bu. Ibu ngedidik anak itu minal mahdi ila lahdi. Ya, dari pertama ngambil tangan kiri digeprak sama orang tua. Jangan tangan jelek, pakai tangan bagus. Tangan bagus, tangan apa? Tangan kanan, katanya tangan kanan, tangan bagus. Kenapa ini dikatain tangan jelek? Buat cebok, kali cebok jelek ya? Nah, iya. Pak, berarti ini tangan jelek. Padahal mah lebih jelek kalau orang ada dia. Orang habis orang cebok, bagus lah. Tangan kiri ini dikatakan tangan jelek. Makanya kalau makan tangan kanan, makanya kun kaliaden waratakun kal uzunain. Jadilah dua tangan, jangan jadi dua kuping. Jadi kita kalau itu mah kita ambil filosofinya, filosofi tangan. Tangan ini dia saling bantu. Nih saya tanya, kalau tangan kiri yang gatal, yang garuk mana? Kanan. Dia nggak bisa ngegaruk dewek ternyata. Yang kanan gatal, yang garuk kiri. Gatalnya bareng, garuk-garukan. Betul. Masih bisa. Betul. Subhanallah, ini tangan kanan. Makan tangan ini. Minum tangan ini. Salaman tangan ini. Nerima tangan ini. Ngasih tangan ini. Ini mah orang udah diajak. Tuh. Giliran makan sampai kenyang pakai tangan kanan. Giliran ngebersihin tangan kiri. Kesian ya tangan kiri ya. Kesian Pak. Makanya tangan kanan mah kesian sama penderitaan yang kiri. Peduli sama yang kiri. Kata yang kanan gini, kiri lu jangan iri. Tenang baik. Walaupun tugas lu ngebersihin sampah, tenang. Nanti kalau dapat rezeki mah lu yang make. Gitu. Makanya kalau beli cincin dia yang make. Kalau beli jam dia yang make. Makanya cincin jam pakai di kiri. Kesian upah cebok. Iya. Suara, jangan jadi dua kuping. Nih kuping nih, kuping. Sebenarnya Pak, kuping kanan sama kuping kiri tetangga Pak. Tapi sampai mampus orang ketemu-temu. Betul. Coba bayangin, yang kanan ngidul, yang kiri ngalor. Yang kanan ngetan, yang kiri ngulon. Apalagi orang wadon kupingnya, itu paling iri deh. Kalau ini pakai 2 gram, ini kudu 2 gram. Ini pakai 5, ini 2. Nah sekarang ini segram, ini 10 dingdek. Apalagi anting sebelah itu mendingan buka pisan, mendingan jangan dipakai. Katanya begitu. Ya, karena apa? Iri. Subhanallah. Ini pakai giwang, ini kudu giwang. Ini anting, kudu anting. Ini conge, kudu conge juga loh kan. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ilmu begitu pentingnya. Pertama ilmu minal mahdi, dari mulai buayan sampai liang lahat. Selesai udah. Itu gak masih diajarin. Ngaji mah sampai kuburan. Pas udah dipendem ya. Ada yang nalgin nggak? Ada kan di lebah pala. Itu ngaji terakhir itu. Tuh. Makanya kalau nalkin lebah pala, jangan lebah kaki, ngajarin jempol berarti. Lebah pala kita nongkrong ajarin. Apa bilangnya? Ya Fulan bin Fulan, Khorosta min dari dunia ila dari akhirat. Kamu sekarang udah pindah dari kampung dunia ke kampung akhirat. Bisa ada. Ida za'aka malakani bika muakalani bika. Apabila nanti datang 2 malaikat yang diwakilkan oleh Allah nemuin lu, fala yubji'ak wala yuhibak. Jangan takut, jangan kaget, jangan lari. Mau lari pada lu? Udah bisa. Pak, subhanallah. Jangan lari. Fahuma khalqun min khalqillah. Itu dua-duanya makhluk Allah. Malaikat gak makhluk Allah, Pak. Ya sama, gak usah takut-takut. Bagaimana supaya jangan takut? Ntar akan saya bahas. Insya Allah malaikat jadi baik datangnya. Dengan cara apa insya Allah? Ini ada bocoran insya Allah. Ini ternyata malaikat ketika nanya nanti subhanallah. Jangan kaget, jangan takut. Dia adalah makhluk Allah. Nah makanya ada yang datang bagus, ada yang datangnya jelek. Nah salah satunya yang akan hadir nanti membackup menjawab pertanyaan 2 malaikat adalah Quran yang selama ini kita baca. Artinya sumber ilmu kan itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada datang cahaya pemuda yang begitu ganteng. Tenang almarhum, ente diem. Nanti kalau ada malaikat saya yang ngejawab.
ganteng, pakaiannya putih, bari wangi, Masya Allah, masih muda banget. Pas kita tanya, lu siapa? Gua adalah amal lu, gua adalah Quran yang selama ini lu baca, gua adalah sedekah lu tenang, nanti gua yang jawab. Kalau malaikat nanya, tenang, urusan gua. Mantep banget, ganteng Pak, Quran, ya kan? Nanti pas kita lihat, udah hitam, jelek, burik, wow, lu siapa? Gua Gapre sama Remi. Perbuatan jelek ya hadirnya jelek. Makanya yang nemenin kita siapa katanya? Keluarga pergi, harta pergi, yang nemenin amal. Karena itu amal yang akan nemenin. Percis apa yang dikatakan Nabi seperti itu. Artinya kalau amal kita baik, yang nemenin kita baik. Subhanallah. Makanya di sini nanti akan ada yang pernah nanya, Pak. Saking banyak yang meninggal, ada yang nanya. Nanyanya itu ruh kalau udah meninggal pada kemana ya? Ada yang begitu. Ada yang nanya itu ruh kalau orang yang udah meninggal kemana perginya itu ruhnya? Pak, kita mau nanya siapa? Kudu nanyanya yang pernah mati. Kita tanya, Pak RW, kira-kira orang kalau udah mati ruhnya kemana? Nggak tahu. Kalau Pak RW ruhnya di mana? Gue masih di sini. Jadi kemana? Oh, kata Allah, idza sa'alaka ibadi anir ruh, qul li ruh min amri rabbi. Tuh. Ya, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka jawablah, Muhammad, ruh itu urusan Allah. Ruh mah urusan Allah, makanya jangan suka manggil-manggil roh. Ini orang-orang tua masih baik kadang-kadang. Ya, kadang-kadang pas hajatan itu Pak, naruh bekakak di pangking, di kamar, naruh ikan sama naruh pisang ambon, pisang emas, sisir. Tuh, sama ikan emas, sama sisir, sama kaca, ya. Pas ditanya, itu bekal siapa, Mak? Ntar saudara lu yang dora pada pulang. Lah kebangetan amat hajatan gak pulang itu. Coba kalau bener-bener pulang. Pas dibuka lagi ngeriung, ngapa cek? Masuk. Sebab jangan bodoh. Sebab apa? Al-maut kal garik. Orang mati itu kayak orang tenggelam. Lagi butuh bantuan, lagi butuh pertolongan. Lemparin apa? Lemparin ban, lemparin tambang, lemparin kedebong supaya jangan terus hanyut tenggelam. Artinya dia lagi butuh pertolongan. Jangan kebalik, yang hidup minta tolong sama yang mati. Ada yang begitu, Pak. Makanya pernah diharamkan sama Nabi karena imannya lemah, ilmunya kosong, maka bisa jadi musyrik ke kuburan. Ini ke kuburan malah minta, "Bah, ini saya udah 3 kali modal habis, Bah. Bantuin apa, Bah? Tolong dah rekeskan," katanya. Bantukan, itu mbahnya dalam kuman 6 kali pisan toh enggak perut baik, Mas. Doain, nanti berkahnya berbalik. Kita mengharapkan berkahnya deh. Bukan masalah minta didoain namanya yang udah mati. Subhanallah. Terus yang mati kemana? Susah kita ceritanya. Tapi pernah ditanya, Su'ila Abu Bakar Siddiq. Pernah ditanya imam, yaitu Khalifah Rasulullah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Kenal sama Abu Bakar Siddiq? Kalau nggak kenal Abu Bakar sama Siddiq kenal? Pak, Abu Bakar Siddiq itu sahabat Rasulullah paling dekat sampai meninggalnya. Bahkan lebih dekat dari keluarganya, dari siapapun, bahkan dari istrinya. Bahkan keluarganya tidak ada yang dikuburkan dekat Rasulullah. Istrinya nggak ada yang dikuburkan dekat Rasulullah. Anaknya kagak ada yang dimakamkan dekat Rasulullah. Yang pas di samping Rasulullah, di kaki Rasulullah, siapa? Abu Bakar Siddiq. Rasulullah, Abu Bakar. Nah, kalau Umar mah dia agak malu kalau dekat Nabi, makanya dia mah pengen dikuburkan jangan dekat Nabi. Gua mah dekat Abu Bakar deh. Padahal mah kenek-kenet di sini. Pinter ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Begitu Pak susunannya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Subhanallah, itu paling dekat. Khadijah aja jauh, Aisyah aja jauh. Sahabat yang lain bahkan keluarga Rasulullah, kakeknya Rasulullah, ibundanya Rasulullah, Aminah juga jauh dari Rasulullah. Abu Bakar begitu dekatnya. Bahkan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang tua atau orang dewasa. Bahkan tidak terpisah dari Rasulullah. Sampai yang lain masih ragu. Tapi Abu Bakar itu nggak pernah ada keraguan sedikit pun. Bahkan Pak, ada yang waktu Isra Mi'raj itu banyak yang pada bingung, nggak percaya. Ada pemuda sengaja datang. Wah, Abu Bakar nih gue pengaruhin. Biar dia nggak nyalahkan Muhammad. Datang, hei Abu Bakar, apa? Sahabatmu Muhammad Isra Mi'raj.
Katanya lagi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama, ke langit kedua sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Mekah lagi. Cuma sepertiga malam. Lu percaya nggak? Siapa yang ngomong? Dia dewek. Oh kalau dia mau percaya lebih dari itu nggak? Haram dia ada, salah dia. Dikirain Abu Bakar orang percaya. Ternyata kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang bicara lebih dari itu, gua percaya. Kenapa? Sebab Abu Bakar selalu dekat dengan Rasulullah, seujeg-ujeg nggak pernah tahu Rasulullah berdusta, nggak pernah. Makanya Abu Bakar Siddiq, Rasulullah Al-Amin. Artinya apa? Yang membenarkan. Seandainya nih iman kita orang sedunia dikumpulkan dalam satu wadah imannya, dikumpulkan, terus digabungkan, ditaruh di satu timbangan. Abu Bakar sendiri ditimbang di satu timbangan, tetap lebih berat timbangannya Abu Bakar. Berarti udah pasti kekasih Rasulullah. Makanya lebih luar biasa kekasih Rasulullah, berarti kekasih Allah. Ini urusan ruh, urusan Allah. Tapi kalau yang minta tahu, yang pengen tahu kekasihnya mah tetap baik dibuka baik walaupun kagak boleh kan. Kan gitu Pak. Ya. Kalau namanya kekasih mah gua ngelihat apa? Katanya lu punya tinggalan orang tua. Oh boleh orang tertentu. Orang siapa gak? Sampai Pak RW pengen lihat orang boleh. Pak Haji, Pak Ustadz orang. Giliran ceweknya mah. Bang lihat apa? Oh boleh dah. Tunjukkan. Kalau abang cinta dilihatkan. Kalau sama kekasih mah nggak ada yang ditolak. Abu Bakar juga ditanya. Suila Abu Bakar ani ruh. Abu Bakar ditanya itu tentang ruh. Ida takhruju min ajsadi ila aina tazhabu. Itu ruh kalau udah keluar dari jasad terus kemana perginya Abu Bakar? Abu Bakar ngejawab, amma ruhul anbiya wal mursalin. Satu rohnya nabi sama rohnya para rasul. Di mana? Fi jannatil adnin. Jadi kalau nabi sama rasul itu di surga Adnan. Itu khusus nabi rasul surga Adnan. Kata Pak RW, kita bisa nggak masuk? Kata Pak Ustadz, kita bisa nggak di situ? Pokoknya itu mau urus khusus Nabi sama Rasul. Ya, sekarang Pak, ruangan aja nih, ada ruangan VIP. Betul, kalau rumah sakit. Betul. Yang banyak duitnya, yang udah ada jaminannya sampai miliaran, apalagi ratusan juta, siap jaminannya dikasih VIP. Tempat ruangan yang luar biasa. Karena apa? Duitnya banyak. Loh, Nabi dan Rasul amalnya banyak, imannya kuat, maka ditaruh di Adnan. Nih. Makin dikit di ruangan kelas 1, terus kelas 2, terus kelas 3. Yang pakai JPS mah di IGD wae orang dipindahkan. Pak, ini orang dipindahkan, taruh masih dicari kamarnya. Masya Allah, kamar masih dicari. Coba yang banyak duit mah langsung dibawa ke ruangan. Ini jaminan oh, subhanallah. Yang meninggal pejabat, udah Pak. Yang sakit pejabat, langsung disiapin kamarnya. Tapi kita mah orang belangsa, apalagi jaminannya kagak ada, ngurus JPS dulu, itu mah di tangkrakan di IGD. Sampai Pak, ini laki saya sampai mampus dia. Gimana aja belum Subhanallah, Masya Allah diputer-puter sampai mati Pak. Subhanallah. Kan gitu. Di akhirat juga nanti ada yang kelas 1, ada yang VIP, ada yang kelas 2, ada yang orang dilayani. Tergantung amalnya. Nah, amal Nabi dan Rasul yang kelas kambing bahasanya, yang orang punya duit pengen masuk VIP boleh nggak? Wah bakal. Pak, saya pengen masuk sini sehari orang bisa. Sehari doang, ngintip dah orang bisa. Ditutup dijaga sama satpam. Subhanallah. Berarti Nabi dan Rasul udah kita mau udah orang punya kesempatan masuk ke situ. Gabung sama Nabi Rasul. Betul. Ya dia bijanati adnin. Surganya surga Adnan namanya. Oh berarti kita kudu jadi siapa nih? Karena apa? Udah mau bakalan, kita mau pengen baca Nabi Rasul udah mau bisa. Sebab Nabi sama Rasul udah selesai. Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Berarti mau ada Nabi lagi. Jadi kalau ada yang pengen jadi Nabi lagi udah susah nggak ada. Tuh. Walaupun ngaku-ngaku Nabi bohong. Kemarin itu Nabi apa di Bandung? Tukang cilok, Nabi Edi. Nabi Edi. Nabi si Edi. Saya mah bingung kalau azannya itu dipakai azan. Kalau Nabi Muhammad mah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enak kedengerin. Coba Edi. Asyhadu anna Edi. Ya. Udah mau masuk. Jelek banget. Makanya tinggal jadi siapa? Pewaris para nabi.
Makanya makam yang kedua, tempat yang kedua. Jadi kata Abu Bakar apa? Itu kulruh ditempatkan fi mawadi di 7 lokasi. Jadi lokasi yang terpisah. Kalau surga kan 8 pintu, tapi kalau belum hari kiamat mah orang roh baru diletakkan pada 7 lokasi doang. Satu, Nabi sama Rasul ditaruh di Jannatil Adnin, di surga Adnan. Itu untung tuh. Surga Adnan. Tuh. Yang kedua, nih, siapa? Yaitu arwahul ulama. Nih, ruhnya para ulama nih. Ya, para kiai, orang-orang yang ulama-ulama yang lurus ya. Ulama-ulama yang yang benar-benar singa, yang betul-betul macan. Ya, yang ditakutin, yang diseganin, yang benar-benar istiqomah pada pendiriannya. Kagak bisa disogok, kagak bisa diajak jolim, kagak bisa dipengaruhi. Mantap, lurus. Dia benar-benar macan ditakutin. Kan sekarang ada 2 Pak Kiai. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada yang macan gigi, ada macan ompong. Itu macan ompong orang takutin Pak. Ya, ompong macan. Orang masuk macan ompong mah Pak. Masya Allah. Mana macan ompong? Hukum bisa dirubah. Hukum bisa digeser. Takut sama mati. Ya, takut sama jihad. Ini macan-macan ompong. Orang termasuk di situ. Siapa ulama? Ulama yang warasatul anbiya, amang pewaris para nabi. Kenapa? Sampai Rasulullah mengatakan ulama umati kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku kayak nabinya Bani Israel. Kenapa? Pak, nabi-nabi Bani Israel banyakan pada dibunuh, dimusuhin, dibenciin, semua enggak. Sekarang dibenciin takut. Ya, dimusuhin takut, sama ancamannya dibunuh. Amang begitu nabi-nabi. Makanya para ulama enggak begitu nasibnya. Ya, sama. Tuh, apalagi kita ya Pak, negakkan apa yang sebenarnya subhanallah berat. Pak, Iya, yang ada bencian baik. no, itu ada kebencian baik. Ya, Yang ada benci baik itu belum nyampe. orang hilang-hilang itu. Subhanallah. Sebab orang kalau udah benci, Pak, kagak ada bagusnya. Orang kalau udah cinta, nggak ada jeleknya. Gitu. Orang, coba Bapak dah, kalau udah cinta sama istri, mau lagu apa udah bagus banget. Mau orang-orang pada sholatnya gini orang, Bang, saya mah lagi orang sholat dulu, orang apa sayang, ya, dandan yang cakep ya, baik udah, ya aman tidak. Coba kalau kita benci sama orang bagusnya, ayo dah. Sekarang dipintain sedekah orang ngasih dia mah pelit, jangan dipinta dia mah. Tuh diomongin, dia mah koret, pelit, tuntut gasir, patah ketilap, cap jahe, mereke, hashtag, dulu jangan dipinta dia mah susah. Orang pelit begitu, padahal dia ngomong gitu apa? Karena benci. Giliran yang tadi dikatain pelit, kasih gede. Lu mah minta sama dia mah pengen dialem dari dulu begitu. Dia orang ngasih dikatain pelit, dia ngasih kata pengen dialem. Kapan ada bagusnya? Apa yang ngalangi jadi begitu? Karena ada kebencian. Ya, makanya hilangkan di orang mukmin mah jangan ada kebencian, sehingga kita berlaku adil. Orang kalau udah benci enggak bakal adil, Pak. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, ruhnya Nabi dan Rasul. Ruhnya ulama di mana? Fi Jannatil Firdaus. Ternyata yang ada di surga Firdaus ruhnya ulama. Siapa? Kiai murun tuh. Pak, apakah ulama itu kiai? Bukan, jangan salah paham. Ya, ulama kiai itu mah ya pemimpin agama, bukan orang alim. Siapa aja bisa alim. Nih bapak-bapak rajin ngaji, urusan sholat ngerti, urusan puasa ngerti, urusan sedekah ngerti. Itu jadi ulama. Minimal buat diri dan untuk keluarga. Nggak mesti punya pondok pesantren. Yang punya pondok pesantren lengkap, belum tentu juga masuk surga. Walaupun kata orang kiai. Kenapa? Karena bangunannya nggak boleh nyogok. Nah, belum tentu. Karena ngalirnya dari yang haram, kita kagak tahu. Lah kalau bangunan boleh ongkos orang haji dipakai itu gimana? Bisa. Buat struktur moneter. Pak, jadi nggak bisa dijamin, itu kan julukan dari manusia. Nah, siapa itu yang alim? Mereka yang benar-benar mengamalkan ilmu dan dia ya mendapatkan ilmu yang betul dari sumber yang baik, dari sumber Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, kemudian diamalkan walaupun dia nggak punya pondok pesantren, nggak punya masjid, nggak punya majelis taklim, tapi dia bisa digolongkan ulama.
Jadi ulama punya kesempatan, Pak. Yang penting kita rajin ngaji, ga mudah-mudahan ditaruh di surga Firdaus. Amin. Amin ya Rabbal. Ada yang ngomong, "Oh, makanya orang tapi pantas." Pas surga Firdaus. Kan makanya kita mah pakai doa. Ilahi lastulil Firdausi ahla wala wala naril jahimi fahabli taubatan wafir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil. Aduh, kita percepat ya. Cepat, sore malam. Satu, tadi surga Firdaus siapa? Ulama. Kemudian siapa yang ketiga? Wasu'ada, bukan syuhada, bukan pakai sin besar, sin kecil. Su'ada itu siapa? Orang-orang yang beruntung, orang-orang dikaruniai kelebihan oleh Allah. Bahasa kitanya mau wali, para wali. Dia mau bukan nabi, tapi dia seorang aulia Allah. Wali Allah itu siapa sih? Nah, salah satunya Pak, rahasia wali mah. La ya'lamu wali la wali. Orang yang tahu wali itu wali. Jadi yang kenal itu wali, wali lagi. Makanya kitmanu aulia Allah bainan nas. Salah satunya yang Allah simpan, wali itu di antara manusia. Kita bukan nggak mungkin Ibu, Bapak. Di antara kita mungkin ada yang termasuk waliullah. Jangan suka sepelekan dia. Bisa jadi kita lihat di musola jarang datang, di masjid jarang ada, karena dia sholatnya di Mekah. Dia wali. Betul kan? Dia mah sholat di Mekah. Jadi kalau Bapak lihat, orang kamu sholat Itu mah cemen atuh. kita lihat masjid orang pernah ada, Pak. Makanya jangan curiga, bisa jadi dia ke Mekah. Ada saudara kita di Mekah, kita bel orang ada di sono. Jadi dia sembahyang di mana tuh wali? Ternyata wali juri. Kenapa? Pas dicariin ketemu di Bapun Rengas, pas saya tuh mancing. Aduh. Orang-orang pada Ada baik. Hadirin kaum muslimin. Nah, siapa Said? Said itu kan kita udah tahu, Pak. Contohnya siapa? Contohnya yaitu Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Ya. Nih, Uwais Al-Qarni, Pak. Menggendong emaknya. Ya, ngegendong emak dia. Ya, Uwais Al-Qarni luar biasa, Pak. Saking orang di dunia nggak pada kenal sama dia, tapi malaikat muji dia. Karena apa? Dia mah tiap hari bukan nggak mau gaul, bukan nggak mau kesana kemari. Dia mah kesian emaknya, ditinggalkan dikit. Dia takut jatuh dari tempat tidur, takut nggak ada yang masakan, takut nggak ada yang nyuapin. Jadi mah disibuk ngurusin emaknya baik. Coba bayangkan, Pak. Jadi dia mah sibuk ngurusin emaknya. Anak yang taat kepada orang tua. Sampai-sampai, Pak, suatu saat emaknya bilang begini, "Wes," dia mah diturutin baik, nggak pernah bilang susah sama emaknya, nggak pernah nunjukkan kesulitannya. Dia bilang, "Wes, emak pengen berangkat haji." "Oh, emang apa kek atau minta mah?" "Ya tuh ke Parung kek." Ke Parung. "Ya ini mah berangkat haji, dari mana duitnya?" Tapi si Uwais mau orang ngomong gitu. "Bener mah mau haji?" "Ya." "Siap Mak, doain aja. Kan bulan haji masih jauh. Doain, mudah-mudahan bulan haji besok berangkat." Terus si Uwais nyari akal supaya emaknya bisa berangkat haji. Dia ngapain? Dia ngebeli kambing Pak Atu. Maksudnya kambing supaya beranak kali ya. Kayaknya sampai setahun mau aku buat bisa berangkat. Kambing Atu. Akhirnya sama si Uwais apa? Nah, si Uwais khusus kambing ini tiap pagi dia ajak ke gunung. Digendong sama dia ke gunung. Ditaruh di atas gunung. Nanti sore-sore dia paranin tuh. Jadi kambing makannya di gunung. Sore-sore dia turun lagi ke gunung. Sampai tetangganya bilang, "Si Wes geblek kali ya." Itu kambing digendong ke atas, nanti pagi sore-sore turun. Padahal si Wes malah lagi latihan. Supaya ototnya gede, Pak. Kenceng, gunung udah ringan banget dia mah. Supaya emaknya bisa berangkat haji. Makanya dia beli kambing yang gemuk apa? Supaya nanti bawa emaknya lebih enteng. Belum belanjaan buat persiapan. Buat di sana. Udah waktunya. Benar terlatih. Kirain orang mah kambingnya mau dijual. Ternyata Suwes lagi ngelatih otot. Supaya bisa ngegendong emaknya berangkat haji. Pas bulan haji. "Ma, siap. Udah bulan Julfaidah. Tetangga udah pada berangkat. Kita tinggalan Wes. Lu udah nyewa kapal apa?" "Nggak ada." "Pakai mobil apa?" "Nggak ada." "Lalu pakai apa?" "Kendaraan Mak." "Wes, siap Wes berangkat." "Yang bener Wes." "Iya Mak, kita gendong." Masya Allah. Tuh Pak, si Wes ngegendong emaknya, bayangkan. Nah, bari jarak jauh dia bari gendong. Ya udah kerasa, udah kagak kerasa. Dulu gak kambing yang berat. Lah kan nenek-nenek paling tinggal tulang sama kulit gitu Pak. Anggap wae bawa rangsel. Ya, itu mah kayak bawa rangsel gitu digendong, subhanallah. Tapi emaknya si Wes walaupun begitu bari gembira karena bisa dikabulkan keinginannya.
dan dia bergembira. Si Wes pun dari dalam perjalanan yang selalu bersair sehingga emaknya menjadi gembira. Apa kata si Wes? Tak gendong kemana-mana. Enak toh? Pak itu si Wes sampai haji, sampai wukuf, sampai pulangnya diturutin. Bayangkan, apakah terbalas itu jasa orang tua kepada anak? Enggak. Ya, seandainya kata Nabi kamu gendong orang tua kamu 2 kali berturut-turut berangkat haji, belum cukup kamu ngebahas jasanya melahirkannya. Bayangkan Pak. Loh. Jadi Nabi udah, ulama udah, wali udah. Ini kita di mana nih? Wih. Kita kayaknya Nabi bukan ya? Nabi Rasul kayaknya orang masuk kita nih. Ulama kayaknya jauhan. Kita mengajinya sebulan sekali kadang-kadang. Ini kayaknya bagaimana ya? Oh. Nah ada lagi nih, yaitu siapa? Ada lagi, wali. Nah ini sebenarnya kesempatan masih ada jadi wali. Kita mau wali mau udah jadi wali murid doang. Wali nikah paling. Betul. Oh berarti siapa kita? Ya mudah-mudahan jadi termasuk yang firdaus lah, itu utamakan jadi orang soleh. Kata Abu Bakar nih, tempat yang keempat siapa? Al mu'minuna muznibun. Orang mukmin yang tukang dosa. Orang mukmin tukang dosa, ngaji rajin, puasa mau, sholat rajin, ya, joget rajin, gapleh rajin, tuh, ya, maksiat rajin. Berarti kita mah tukang dosa ya? Kita berarti yang itu ya? Jadi kita tanya Abu Bakar di mana itu begitu? Di surga apa adanya? Kira-kira ditaruh surga tuh pantas ora ya? Ora ya. Ya udah. Berarti di mana, Pak? Wa amma arwahul mu'mininal muznibin. Adapun ruhnya orang mukmin yang tukang dosa, kata Abu Bakar, mu'allakun baina sama wal ar la pisama wala fil ar. Mu'allakun fil hawa. Di mana adanya orang mukmin tukang dosa, kata Abu Bakar, dia menggantung, nyantel enggak ke langit, kagak ke bumi. Di mana tempatnya? Fil hawa, di awang-awang. Kenapa? Itulah upah bagi yang kalau dia disuruh ngajinya bilangnya awang-awangan. Sholat awang-awangan, pantas di akhirat juga dicantelkan. Di awang-awang. Jadi ke langit ora, ke bumi ora. Kalau bahasa kerennya memedi. Wah, makanya bagaimana caranya? Tuh. Satu karena dia muznibin, dia dikuncinya gimana? Kita kan banyak dosa. Itu yang dinyantelkan di situ siapa? Orang mukmin yang banyak dosa. Di mana supaya jangan di situ? Hilangkan dosa. Nah, kalau dia mukmin bisa nyampur sama ulama. Yang jadi penyakitnya dia nyantel di situ. Ditaruh ke surga banyak dosa, ditaruh neraka juga banyak pahala, makanya antel Jadi dia ke atas orang ke bawah doang. Bagaimana supaya ditaikan ke atas? Hapusin dikit-dikit dosanya. Dosanya sedikit-dikit hilangkan. Banyakin istighfar, banyakin yaitu mendekatkan diri kepada Allah, banyakin hadir ke majlis taklim, banyakin silaturahmi, amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan kita ditaruh di surga firdaus. Amin. Amin. Makanya doa kita cocok. Ilahi la sulil firdausi hala wala aqwa naril Wa'afir taubatan Wa'afir zunubi Fa'innaka ghafirul dzambi. Kan kata kita apa? Ya Allah, saya mah ke surga firdaus kagak pantas. Ke neraka jahanam kagak kuat. Jadi dia jujur kita mah. Ya Allah, ngerumasa kita mah ke surga firdaus kayaknya bukan orang pantas ya Allah saya. Berarti lu ke jahanam, orang kuat. Jadi lu mau kemana? Ya Allah, pahabli taubat waghfir junubi. Ya Allah, amun kalau saya harus ke jahanam, hapus dosa saya. Jangan di situ yang penting mah. Ya, jadi sebenarnya itu doa licik itu. Jadi kata kita, ya Allah biarin orang pantas ke masukin be kalau bisa mah begitu. Jadi yang penting syaratnya pahabli taubat waghfir junubi. Ampuni dosa saya. Lo kan orang-orang dosa masih di neraka be. Pasti diampunkan ya sama ulama. Karena apa? Insya Allah orang lagi hidup janji Nabi ma'aman ahabahu, nanti di akhirat pun nyampur sama yang dia cintain. Kalau kita lagi hidup cinta sama ulama, cinta sama habaib, cinta sama orang-orang soleh, piraku dia ngejedok baik kita digiring ke neraka jahanam. Masya Allah.
Hi, guru kita ilah kan ngejedok baik kejem amat tuh guru. Mana si Udin ya? Dia boleh dibawa ke neraka. Biarin nang Bandung makan ya sudah bilang. Kebangetan kejam itu mah guru. Betul. Pasti ditolong, Pak. Coba itulah ulama, coba. Ulama nih. Jangan main judi baik katakan itu dosa. Ngapa sih Ustaz main judi? Wah. Lu kalau kagak rugi gue yang main judi, tapi itu dosa gua. Kan gitu jawab. Tapi lu ntar masuk neraka, lah biarin amat, bukan lu, gua yang masuk. Itu Pak. Persis kan? Kan kata dia begitu, Pak. Tuh, kata dia masuk neraka, biarin gua masuk neraka gak? Lu udah gua campur, lu mah ibadah, gua mau meresap dosa. Bagaimana tuh ulama bilang? Ya udah terserah. Pak besok nih, yang di kita bilangin jangan judi malah maki-maki. Mati. Datang ke Ustaz, si itu meninggal. Yang suka main judi, yang kemarin gue nasihatin susah. Iya. Ya biarin hatinya mampu sono. Biarin kubur dewek. Udah urusan dia dewek. Itu mah Ustaz begitu mah kenceng. Betul. Pasti gini, Masya Allah kesian amat ya. Ayo kita lawak. Pasti ulama yang lembut mah pasti begitu. Walaupun dia tadinya susah dibilangin ya, waktu susah mah tetap ulama mah datang. Ilah kan ulama balas dendam. Gitu jadi bengkok. Di akhirat gak ngelihat jamaahnya, Masya Allah kasihan. Kalau masih bisa mah ditolongin. Begitu. Makanya nanti orang itu beserta sama orang yang dia cintai. Hayu Pak, kita mah kiai bukan, kita mah turunan nabi bukan. Makanya cintain ulama, cintain habaib, deketin ulama. Insya Allah kita nanti di akhirat nyampur sama para ulama. Biarin orang di depan enggak. Biarin dia dapat susu kita akurat doang, biarin. Yang penting mah di surga. Betul. Subhanallah. Begitu, Pak. Makanya caranya mana? Muhibbin. Kita bukan ulama tapi muhibbul ulama. Orang yang mencintai ulama. Insya Allah bareng nanti sama ulama. Yang benci Habib gimana, Ustaz? Hah? Yang benci sama Habib gimana? Nah itu tadi. Dikeluarin. Ya bagaimana coba pengen sahabat Rasulullah sama habaib benci. Masya Allah. Kenapa lu benci? Kan cahaya ada dua. Satu nurun, cahaya min nasabihi. Cahaya langsung dari darah Rasulullah. Itu habaib. Ada cahaya minal ilmi. Cahaya dari ilmu. Sama dari Rasulullah. Cuma bukan turunan Rasulullah. Tapi dapat ilmu. Jadinya ulama. Makanya habaib walaupun bodoh orang berilmu, tetap cahaya Rasulullah ada di dia. Bodoh-bodohnya Habib juga hargain seperti ulama. Jangan ulama udah pinter sampai ngejelek-jelekin yaitu habaib tentang bodoh. Apalagi udahan habaib pinter lagi, dua cahaya dipegang dia. Kita apa? Gelap. Kita mah kunang-kunang dipotong buntutnya. Kayaknya masih gelap, betul. Nah, kita apa? Nggak usah kita ikut-ikutan, apalagi sampai membencinya. Jangan, kita mau no komen aja. Bukan hak kita, nggak ada kewenangan kita. Kita mah diem lagi, apalagi sampai membencinya mah. Malah disuruhnya muhibbin, mencintai keluarga Rasulullah, apalagi ahlul bait jelas darahnya. Betul? Betul. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya baru nerangkan ilmu no. Tapi udah malam. Dua lagi. Saya udah gerak. Aduh, bukan. Ini tumpeng udah nungguin. Nih Pak, kalau sampai 3 jam saya yakin redup lama-lama. Soalnya saya tinggal nyundut doang semuanya. Hadirin, nah 17 Agustus ini sebenarnya mah gambaran. Ya tumpeng ini kan tadi ya kesungguhan, gunung. Jadi cita-cita kudu setinggi gunung kan gitu. Ya, seluas setinggi gunung. Dan pendirian itu bertahan sekuat gunung. Dia mah susah dilawannya, udah kayak gunung kan bahasa gitu. Pak, bahkan subhanallah. 1, 2, kalau Agustus ada nggak tuh naik Panjat Pinang? Ada. Bapak ngambil apa di Panjat Pinang? Hikmahnya apa coba? Kalau nggak ada hikmahnya nggak usah. Tapi orang bikin itu kenapa? Orang tua dulu ngasih hikmah. Hikmahnya apa? Ternyata ngikutin hadis Rasulullah. Man jada wa jada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Makanya Panjat Pinang kalau orang yang nggak sungguh-sungguh, nyerah. Serosot, atuli, ceko, kagak nyerah, naik lagi, turun lagi, jatuh lagi, nyerosot lagi, naik lagi. Pak, bari itu dari kita lihat dari segi agamanya. Mana? Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Begitulah contoh pejuang kita. Dia tuh kagak nyerah. Pas dia serang kalah, pulang lagi, nyiapkan buat besok. Dia berangkat lagi. Bayangkan Pak, Bang Buruncing lawan Maryam. Bang Buruncing lawan Maryam.
Gitu. Dia kalau Maryam Belanda, kita gak berani. Ini Maryam Belanda. Subhanallah. Pak, dia pakai senjata, kita pakai bambu runcing. Bayang, bambu runcing ya, bukan bambu kelisik. Bambu yang ujungnya lancip. Pak, bayangkan, tapi karena kesungguhan, kekompakan, makanya perebutan itu satu kudu sungguh-sungguh, dua kudu kompak, dan kudu mau berkorban. Disitulah dibutuhkan orang yang mau berkorban. Coba Pak, cuma di perebutan tuh, mantu bisa nginjek-nginjek mertuanya. Dan mertuanya orang marah sedikit pun. Terus mantu terus karena di atas ada mobil-mobilan. Betul. Itu mertua kata mantunya, kapan lagi bohong. Udah di pala bapak, Pak, maaf ya, orang apa? Tuh, cucu gua ambil ke mobilan. Tujuannya sama. Itu mertua, kapan lagi gua injak gitu kan. Terus mantu, Pak, bahkan di situ rasa malu pun dihilangkan. Karena apa? Demi perjuangan. Lihat tuh, itulah contoh orang-orang yang jahat siapa? Penonton. Itu orang-orang yang menari-nari di penderitaan orang lain. Itu contoh sosialnya. Betul. Tapi jangan bergeming. Biasanya orang kalau kita lagi susah dia tertawa, giliran kita berhasil dia kesel. Itu pada bubar apa? Kalau kita udah sampai atas, harap jangan. Itulah sifat manusia, julid. Betul. Kalau orang susah, apalagi Pak ada yang kolornya itu sampai nyerosok, ya, sampai terlepas. Itu yang pada nonton kira-kira sedih apa tertawa? Tawa. Kan harus ada jahat tawa ya. Itulah kalau kita mengambil filosofinya. Kehidupan itu kudu begitu. Kalau kita susah kadang-kadang dihina, ditertawakan. Tapi setelah berhasil Pak, yang pada nawain dikasih moal. Garos temenan loh. Tuh tadi yang naikkan kita Pak, itu berapa orang? Itu kudu begitu kalau pengen berhasil tujuan. Lihat, kan orang naik ada macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kudu berimbang, yang gemuk di bawah, yang kurus di atas. Ayo, lu nih gemuk di bawah. Begitu Bang, ini yang kurus. Ini mah yang kurus di bawah. Yang gemuk nyusun 3 di atas. Bukan tambah tinggi, tambah pendek. Pas dilihat mana? Yang kurus mebes. Artinya apa? Udah orang susah, bukan kita bantu, kita bebanin. Artinya apa? Yang dikasih rada nikmat, banyak rezeki, bantu yang rada susah. Insya Allah kampung kita, tujuan kita insya Allah berhasil. Artinya apa? Doa kita Allah kabulkan. Kalau masih ada kezaliman, lama Pak dikabulkannya doa. Apalagi sampai kita dikatakan pendusta agama, kan gitu ya. Tuh araital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa itu? Pawain lu miskin. Kami yang miskin. Amin miskin daripada gadis. Tapi giliran dia baca malah ento amil kaya begitu aja. Jangan dirubah, digeser dikit aja dikaya. Imam baca miskin balik. Oh, balik saya mau baca ayat mah ngalahin gua nih. Hadirin, subhanallah. Itu kita lihat dari sosialnya. Satu. Kedua, yang udah naik ingat sama yang di bawah. Kan setengah matus itu yang naikkan dia. Dihina, ditawain, diinjak-injak. Udah di atas nangkring, dia minum dewekan. Itu mah regaji pun pinangnya. Ada nggak pejabat kayak gitu? Mampus kita menaikkan dia. Apa dihina sampai pada berantem. Udah di atas kecil baik ngogor sama bawah. Masya Allah, regaji pun pinangnya. Betul. Banyak mana-mana filosofi di situ yang terkandung. Kita ambil perjuangan itu jangan menyerah. Terus hinaan pasti ada, mau bakal sepi. Tuh, makin kita jelek, makin dihina. Makin kita kecewa, makin dihina. Bahkan orang banyak yang pengen kita jangan berhasil. Amang itu Pak, yang nonton pengen apa? Jangan kena. Kalau udah kena kan pada bubar dia. Ramjada udahan. Ya, subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, hikmahnya daripada kemerdekaan, ini saya jadi dulu buka juga ya. Ya udah daripada nanti saya kena corona ini lu buka. Subhanallah, satu intinya kita di sini ya mendoakan satu kita masih ada kesempatan. Mudah-mudahan kita walaupun bukan ulama jadi muhibbil ulama ya. Kita jangan sampai jauh dari majelis taklim. Enggak mungkin Pak orang bodoh bisa masuk surga. Masuk kerja aja susah.
Betul. Iya. Masuk kerja aja susah, apalagi masuk surga. Makanya kata Nabi apa? Ya, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia ya pakai ilmu, pengen akhirat kudu pakai. Sekarang orang bodoh ngaji kagak, mati pengen masuk surga, cuma ngimpi. Nah, wa man arada bayyul mas, siapa yang pengen dua-duanya falaihi bil ilmi, kudu pakai ilmu. Makanya Pak jangan direcehkan itu majlis taklim. Artinya enaknya mana orang yang suka di majlis taklim? Nih, wah salahkan kesalahannya dari ibadah masih Allah ampunin karena dia dalam proses belajar. Ini mah udahan salah orang mau perbaiki, itulah yang akhirnya Allah nggak terima. Ya, jadi kita ini masih ngaji baik, masih ada salah di ibadah kita, insya Allah Allah terima karena kita dalam proses perbaikan. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin bisa dipaham? Ya. Satu, ya ilmu itu luar biasa pentingnya. Kedua, yaitu haul itu emang diperingati sebagai tanda anak yang soleh. Insya Allah ya Ibu Sanah binti Satib mudah-mudahan diampuni kesalahan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kuburannya Allah jadikan raya di jalan taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan yaitu diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan ayo kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pun saatnya nanti pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan anak kita pun menjadi anak yang soleh solehah seperti yang dicontohkan keluarga di sini. Mudah-mudahan. Dari saya mungkin cukup sekian. Nanti ada doanya. Udah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf kalau terlalu telat. Ya janji malah 3 jam, ini baru 1 jam setengah. Itu saya pengen berat itu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita sambung lagi. Dari saya mohon maaf dan ucapan terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan taqabbalan walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam ila aqwal thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan malas ngaji Pak.